Bab 586, menggunakan beruang terbang, Mo Yao berbicara tentang jalur hantu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ketika Fang Yuan secara terbuka meminta Gu hantu beruang terbang, reaksi langsung Hei Loulan adalah langsung menolak. Ini adalah Gu abadi. Bahkan seorang abadi Gu biasa tidak akan mendapatkannya dengan mudah. Tidak peduli seberapa hebatnya Raja Serigala, dia hanyalah manusia biasa. Dia berani membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Selain itu, Gu hantu beruang terbang ini sangat mudah digunakan. Hanya dengan satu pikiran, dan satu lemparan Gu, seseorang dapat membuat cacing Gu berubah menjadi hantu beruang terbang dan terlibat dalam pertempuran. Meskipun kekuatan pertempuran hantu beruang terbang tidak seseram beruang terbang binatang buas yang terpencil, ia jelas memiliki kekuatan pertempuran setengah abadi. Dengan Gu ini, seseorang dapat dengan mudah mendominasi alam fana. Jika selama kontes pengadilan abadi, Hei Loulan memiliki Gu abadi seperti itu, tidak akan ada tempat bagi Fang Yuan untuk menunjukkan kemampuannya. Fang Yuan memintanya secara terbuka, itu sangat kasar. Namun, meskipun Hei Loulan sangat marah, dia merasa bahwa ini wajar saja. Bagaimanapun, hanya orang seperti Chang Sanyin yang punya nyali untuk mengajukan permintaan seperti itu di depan umum. Melihat hantu beruang terbang Gu di tangannya, Hei Loulan perlahan menjadi tenang. Tidak bagus, hantu beruang terbang itu dipukuli setengah mati oleh kita, kondisi Gu abadi ini sangat buruk, tidak dapat digunakan sekarang, harus pulih untuk beberapa waktu. Petik 2. Gu abadi yang terluka membutuhkan Gu abadi untuk menyembuhkannya. Selain itu, ia hanya dapat pulih sendiri. Tetapi selama periode itu ia perlu mengonsumsi banyak makanan, tanpa henti. Jika aku tidak salah ingat, makanan Gu hantu beruang terbang ini adalah daging dan darah beruang terbang binatang buas yang terpencil. Ini bermasalah. Bagaimana aku bisa memiliki benda seperti itu? Aku harus mencari bantuan dari para abadi suku. Semakin Hei Loulan memikirkannya, semakin mereda amarahnya. Dia adalah fisik bela diri sejati kekuatan besar dari 10 fisik ekstrim. Dia membutuhkan Gu abadi jalur kekuatan untuk naik ke alam Gu abadi dan lolos dari ancaman kematian. Hantu beruang terbang bukanlah sesuatu yang ia butuhkan, yang sangat ia inginkan sekarang adalah Gu abadi jalur kekuatan. Prioritas terpentingku saat ini adalah menemukan Gu abadi jalur kekuatan. Gu abadi seringkali hanya diberikan di babak akhir, selama proses menyelesaikan ini, aku akan membutuhkan kekuatan semua orang. Meskipun Hei Loulan tidak takut pada Chang Sanyin, jika ia dengan paksa menyimpan hantu beruang terbang, maka Raja Serigala pasti akan menjadi musuhnya. Dengan jarak di antara mereka, tidak mungkin ia bisa memanfaatkan kekuatan Raja Serigala lagi. Dia mungkin juga memberikan Gu abadi ini kepadanya, untuk ditukar dengan kekuatannya, dan benar-benar membantu dan menguntungkan Hei Loulan sendiri. Dengan cara ini, reputasi Hei Loulan juga dapat dipertahankan, tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia menarik kembali kata-katanya. Hei Loulan membuat banyak pertimbangan, tetapi ini hanya sesaat dalam waktu nyata. Sun Shihan mencibir, Tuan Raja Serigala, ini adalah Gu abadi, Anda ingin mengambilnya begitu saja. Pemimpin suku saya menjanjikan setengah dari hadiah sebelumnya, tetapi itu tidak berarti kami perlu memberi Anda Gu abadi. Petik 2. Sepertinya pelajaran yang saya berikan kepada Anda sebelumnya tidak cukup. Fang Yuan mendengar ini dan mengerutkan kening ringan. Tatapannya menjadi sedingin es saat niat membunuhnya dilepaskan sepenuhnya, ke arah Sun Shihan. Ekspresi Sun Shihan berubah seketika, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Mendekati Hei Loulan, tidak ada yang mempertanyakan apakah Fang Yuan akan memiliki nyali untuk langsung melakukan pukulan mematikan. Keganasan Raja Serigala tertanam di hati setiap orang. Hahaha, Hei Loulan tertawa terbahak-bahak, berjalan ke arah Fang Yuan sambil menepuk dadanya, seorang pria sejati tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Sebelumnya, aku menjanjikan setengah dari hadiah kepada Raja Serigala, lalu akan menjadi 50%. Itu semua karena rencana brilian saudara Sanyin yang memungkinkan kita melewati babak ini, aku akan menambahkan 10% hadiah lagi, tetapi Gu abadi itu unik, nilainya tidak terukur, bahkan dengan hadiah 60% darimu, dengan cara apa kau akan mengganti 40% sisanya kepada kami? Benar, kami juga berusaha keras. Aku terluka parah sekarang, aku tidak mundur di tengah pertempuran sengit, semua orang bisa menjadi saksiku. Bahkan Tuan Iblis Air Hao Ji Liu meninggal karena ini.
Aku percaya Tuan Raja Serigala akan memberi kita solusi yang bagus. Semua orang berkata setuju, semuanya ditujukan pada Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan memiliki kekuatan besar, tetapi kekayaan menggerakkan hati orang-orang, semua orang dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian saat melihat bahwa Go Abadi akan jatuh ke tangannya. Karena itu, mereka mengarahkan semua ketidakbahagiaan mereka kepada Fang Yuan. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan mengerutkan kening semakin dalam. Hei Loulan tertawa diam-diam, Raja Serigala, oh Raja Serigala, bahkan dengan reputasimu yang ganas dan kekuatanmu yang luar biasa, kau pada akhirnya akan tetap ditangkap olehku. 7 hari kemudian, lapisan ke-7 bangunan 88 yang sejati, ronde ke-90. Di labirin, hantu beruang terbang itu meraung ke langit. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir di mulutnya, dan beberapa giginya yang tajam patah. Mata kanannya buta, tergantung di luar rongganya seperti buah anggur, kondisinya buruk. Namun musuhnya hanya satu. Ia melayang di udara, dengan 6 lengan di punggungnya, dibandingkan dengan hantu beruang terbang yang seperti bukit yang memiliki tubuh besar, ia sangat kecil. Namun hantu beruang terbang itu serius dan waspada seperti sedang menghadapi musuh yang kuat. Setelah mereka bertarung selama 15 menit, ia dapat merasakan dengan jelas betapa kuatnya musuh yang kecil ini. Gu hantu beruang terbang, ia memang pantas menjadi Gu abadi. Bahkan setelah berubah menjadi hantu beruang terbang, ia masih memiliki banyak kebijaksanaan, dan cukup cerdik. Di masa depan ketika aku menghadapi musuh yang kuat, aku dapat menggunakannya untuk menahan mereka dan itu dapat membantuku menghemat banyak energi. Fang Yuan menatap hantu beruang terbang di bawahnya saat ia mengevaluasi dalam hatinya. 7 hari yang lalu, Hei Loulan mengumpulkan sekelompok ahli dan menerobos babak terakhir lantai 5, memperoleh Gu abadi hantu beruang terbang. Fang Yuan terus terang dan tidak terkendali, karena ia langsung memintanya. Meskipun Master Gu lainnya merasa cemburu dan dengki, mencoba mencari alasan yang tak ada habisnya untuk menentang hal ini, Fang Yuan mengumumkan bahwa ia bersedia mengganti separuh sisa dari harga Gu tersebut, sambil bersikap tegas. Akhirnya, Hei Loulan memberikan Gu ini kepada Fang Yuan. Dengan Gu ini, Fang Yuan pergi menemui Hei Loulan malam itu dan meminjam sumber daya, membuat kontrak dengannya secara rahasia. Setelah kembali, ia menggunakan tanah suci Hu Immortal untuk terhubung dengan harta karun surga kuning, menukarnya dengan cacing Gu dan makanan yang relevan, dan pada hari ke-6, Gu hantu beruang terbang dipulihkan ke kondisi sehatnya. Pada hari ke-7, Fang Yuan diam-diam memasuki lantai 7 gedung 80. 8 yang sejati, secara pribadi menguji Gu hantu beruang terbang dan jurus pamungkas Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Fang Yuan memerintahkan Gu hantu beruang terbang untuk menyerangnya tanpa menahan diri, sementara ia sendiri menggunakan Raja Zombie Surgawi berlengan 6 untuk melawan. Hantu beruang terbang Gu adalah Gu abadi, ia memiliki setengah kekuatan tempur beruang terbang, tetapi ia bukan tandingan Fang Yuan saat ia berada dalam mode Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Fang Yuan sangat puas dengan hasil ini. Ia memikirkannya dalam benaknya, gerakan pamungkas Raja Zombie Surgawi berlengan 6 memang hebat. Ia menggunakan Gu kekuatan pinjaman sebagai intinya untuk meminjam kekuatan alami surga, bumi, api, air, dan lainnya, menopang dirinya sendiri dengan memungkinkan aliran kekuatan yang stabil dan tak berujung untuk disuplai. Yang paling menakjubkan, ia dapat mengubah tubuhku menjadi tubuh zombie untuk sementara. Dengan cara ini, tubuhku akan berada dalam kondisi setengah mati, kecepatan pemulihanku akan meningkat pesat dan rasa sakitku akan berkurang, aku akan berada dalam kondisi energi dan kekuatan yang hampir tak terbatas, aku bisa melakukan apa saja. Jika itu adalah tubuh makhluk hidup biasa, terus-menerus menggunakan kekuatan akan membuatnya lelah. Namun dengan menjadi zombie surgawi, Fang Yuan dapat menghindari kelemahan seperti itu. Kekuatan dan perasaan seperti ini memabukkan bagi Fang Yuan, tetapi juga membuatnya lebih waspada. Aku hanya dapat mempertahankan bentuk ini untuk waktu yang singkat, selama pertempuran yang intens, aku harus berkomitmen penuh pada pertempuran dan aku tidak akan mengenali aliran waktu. Meskipun jurus pamungkas ini hebat dan memberiku perasaan yang baik, mudah untuk menjadi kecanduan dan tersesat saat menggunakannya. Aku tidak boleh melupakan batas waktu jurus pamungkas ini, jika tidak konsekuensinya akan parah. Jurus pamungkas Raja Zombie Surgawi berlengan 6 itu kuat, tetapi memiliki batas waktu. Setelah batas waktu terlampaui,
Master Gu mungkin berubah menjadi zombie sungguhan karena penggunaan yang berlebihan. Tingkat keparahan ini bahkan melampaui bencana fisik 10 ekstrim, bahkan jika dia menggunakan Gu rotasi Yin Yang, dia tidak dapat pulih. Fang Yuan ingin menyingkirkan kelemahan ini, tetapi persyaratan Mo Yao terlalu ketat. Fang Yuan tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk menguji Gu. Sebenarnya, kamu belum sepenuhnya melepaskan kekuatan sejati Gu hantu beruang terbang ini. Pada saat ini, kehendak Mo Yao dalam benak Fang Yuan berbicara. Oh, apa maksudmu? Mo Yao memiliki beberapa pemahaman mengenai jalur hantu, berfokus pada bentuk hantu dan padat. Selama tahap awal dari peringkat 1 hingga 5, hantu adalah fondasinya, menggunakan bentuk hantu untuk menghindari serangan. Dengan demikian, para Master Gu jalur hantu seringkali kekurangan kekuatan menyerang, tetapi memiliki banyak tindakan defensif. Namun pada peringkat 6 dan di atasnya, Gu abadi jalur hantu memiliki serangan dan pertahanan. Dengan berubah menjadi bentuk hantu dan padat sesuka hati, mereka dapat masuk ke mode hantu defensif, meniadakan semua bentuk serangan, dan juga mengubah hantu menjadi padat, menyerang orang-orang saat mereka tidak menduganya. Gu hantu beruang terbang adalah Gu abadi jalur hantu, yang diciptakan dengan membunuh beruang terbang binatang buas yang terpencil dan menggunakan semua kulit, tulang, daging, darah, dan jiwanya untuk memurnikannya. Hanya Gu hantu beruang terbang saja yang memiliki setengah kekuatan dari beruang terbang yang sebenarnya. Namun, jika diberi cacing Gu pendamping, seperti Gu ruang pertempuran, Gu tarian kacau besar, Gu kulit beruang 5 elemen, dan lainnya, kekuatan pertempurannya akan melonjak pesat. Kata-kata Mo Yao membuat Fang Yuan mengangguk berulang kali. Dia teringat pertarungan ketika mereka berada di babak final, justru karena cacing Gu hantu beruang terbang. Kekuatan pertempurannya dapat meningkat pesat, bahkan menyebabkan kelompok ahli menjadi tidak berdaya. Namun setelah pertempuran, Gu ruang pertempuran diambil oleh Hei Loulan, dan cacing Gu yang tersisa juga diambil oleh orang lain. Fang Yuan bertarung sendirian dengan hantu beruang terbang secara diam-diam. Hantu beruang terbang itu tidak memiliki cacing Gu lagi, jadi Fang Yuan bisa menang saat bertarung. Dia memiliki sedikit pemahaman dalam hal ini, melihatnya dari sudut pandang lain. Melengkapi Gu hantu beruang terbang dengan cacing Gu lainnya sama saja seperti menggunakan beberapa cacing Gu sekaligus. Bukankah ini jurus pembunuh? Jurus pembunuh adalah kreasi unik seorang Master Gu, menggunakan banyak cacing Gu secara bersamaan untuk menciptakan efek yang lebih hebat daripada jika digunakan sendiri-sendiri, melepaskan kekuatan yang besar. Mo Yao mengangguk setuju, pemahamanmu sepenuhnya benar, begitulah adanya. Namun, yang benar-benar melengkapi Gu hantu beruang terbang hanyalah cacing Gu jalur hantu. Lupakan yang lainnya, hanya satu Gu hantu putaran akan memungkinkan Gu hantu beruang terbang berubah dari bentuk padat menjadi bentuk hantu, menghindari segala macam serangan. Petik 2. Gu hantu putaran. Hati Fang Yuan bergetar tak terkendali. Dia benar-benar dapat membayangkan bahwa ketika Gu hantu putaran digunakan dengan Gu hantu beruang terbang, itu akan menjadi musuh yang sangat merepotkan. Ini dapat mengubah penggunaan Gu hantu beruang terbang sepenuhnya, mencapai perubahan kualitatif yang sebenarnya sampai pada tingkat tertentu. Mo Yao tertawa ringan, berkata, "Nak, selama kamu mengembalikan paviliun air ke rumah afinitas roh dengan benar, aku akan memberitahumu detail dari 3 warisan jalur hantu, di antaranya, satu kemungkinan adalah warisan Gu abadi jalur hantu. Kita akan membicarakannya nanti." Fang Yuan menjadi tenang, menjawab dengan nada datar. Dia tidak pernah menghilangkan kewaspadaannya terhadap Mo Yao. Meskipun Mo Yao tidak menunjukkan niat bermusuhan, Fang Yuan selalu merasakan bahaya di hatinya. Bab 587, perbedaan besar antara yang abadi dan yang fana. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Waktu berlalu dengan cepat dan sebulan telah berlalu. Dataran utara, angin bertiup kencang dan salju berkibar di sekitar. Dunia menjadi pemandangan putih saat salju putih menutupi padang rumput yang luas. Angin yang dingin menusuk tulang bertiup kemana-mana, kadang-kadang, angin itu akan membentuk tornado dan kadang-kadang, angin itu akan mengangkat salju tebal di tanah. Setiap 10 tahun, bencana badai salju menghancurkan seluruh dataran utara. Makhluk hidup meratap dan semua hal menjadi miskin. Di beberapa tempat terbatas, manusia dan hewan yang selamat berjuang untuk hidup mereka. Mereka tidak hanya harus mengatasi iklim yang dingin, tetapi juga harus terlibat dalam pertempuran sengit melawan monster salju dan pertempuran lainnya. Namun, dalam lingkungan yang kejam seperti itu,
manusia salju seperti ikan di air, bergerak sangat sering dan menjadi sangat lincah. Badai salju yang sedingin es hanyalah angin musim semi yang hangat bagi manusia salju. Mereka berburu di tengah badai salju ini, dan sejumlah besar cacing gu jalur salju liar, jalur es, dan jalur air mulai hidup satu demi satu di tubuh mereka. Suku manusia salju yang diburu oleh para Master Gu, dipukuli dan dijual selama masa normal, sekarang mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Kekuatan mereka berkembang pesat. Dalam badai salju yang mengamuk, dua sosok gelap muncul. Sosok-sosok gelap itu berdiri di atas tebing, dipenuhi dengan aura abadi. Mereka adalah dua dewa Gu suku. Hei Bai dan Hei Cheng. Mereka melihat ke bawah ke arah lembah di bawah mereka. Badai salju masih liar, tetapi bahkan tidak mampu menggoyangkan pakaian keduanya. Salju berkibar liar, tetapi tidak mampu menghalangi tatapan tajam keduanya. Di lembah, banyak rumah es dibangun, berdesakan bersama dengan jumlah mencapai beberapa puluh ribu. Sekelompok prajurit manusia salju yang heroik baru saja kembali dari perburuan mereka. Mereka telah kembali dengan panen besar sekali lagi. Jalur kayu peringkat 6 Gu Immortal Hei Bai mengerutkan kening. Kelompok manusia salju ini memanfaatkan periode waktu ini untuk tumbuh dengan sangat cepat. Dalam 3 hari ini sudah menjadi suku ketujuh yang pernah kita lihat dalam skala seperti itu. Mereka yang bukan rasku memiliki motif yang berbeda, meskipun manusia salju memiliki manusia dalam nama mereka, mereka tetap manusia varian. Ketika badai salju berakhir, suku-suku dataran utara akan mulai berkembang secara aktif yang pasti akan menghasilkan banyak pertempuran besar dengan manusia salju ini. Bagi suku manusia, sejumlah besar manusia salju berarti musuh mereka lebih banyak jumlahnya dan lebih kuat. Hei Cheng menepuk bahu Hei Bai sambil tersenyum, kakak yang berbudi luhur seharusnya senang. Kalau dipikir-pikir lagi, manusia salju ini adalah kekayaan kita. Kita bisa menjadikan manusia salju ini sebagai tawanan dan tidak hanya menukarnya dengan batu esensi abadi dengan dewa Gu lainnya, kita juga bisa membuat Sue Songzi menangis. Sudut bibir Hei Bai terangkat membentuk lengkungan, kakak berpikir secara komprehensif. Kalau bukan karena Sue Songzi, Gu ayam kayu itu pasti sudah ada di tanganku. Dan dia bahkan ikut campur dalam kontes istana kekaisaran terakhir. Akhir-akhir ini, kita memburu manusia salju di mana-mana dan menjualnya di surga harta karun kuning. Hehehe, aku benar-benar ingin melihat seperti apa ekspresi Sue Songzi sekarang. Namun saat dia selesai mengatakan ini, senyumnya menghilang dan tatapannya menunjukkan sedikit kecemasan. Kakak, Hei Loulan sudah lama berada di istana kekaisaran, dan menurut waktu, gedung 88 yang sejati seharusnya sudah terbentuk lebih dari 20 lantai. Mengapa masih belum ada jejak Gu ayam kayu? Hei Cheng tertawa, jangan khawatir, jangan khawatir. Gedung 88 Tru yang memiliki total 88 lantai, ini tidak banyak. Hei Loulan, anak ini mungkin memiliki temperamen yang mudah marah, tetapi dia sangat teliti dalam hal yang besar. Dia tidak pernah memutuskan kontak dengan kita sejak dia memasuki istana kekaisaran, bukan? Selain itu, dia sekarang sudah memiliki token pemilik satu sisi. Selama Gu ayam kayu terlibat dalam pembuatan lantai baru, Hei Loulan dapat merasakannya, dan kita akan menerima beritanya. Suku Hei adalah kekuatan super, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan dalam mengeksploitasi kelemahan yang dapat menyamai level peri Mo Yao. Mereka memiliki cara mereka sendiri untuk menggunakan cacing Gu untuk mengirimkan pesan ke dalam dan luar. Hei Bai menghela napas, tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran dan dunia luar dataran utara memiliki aliran waktu yang berbeda. Sehari di sini di dunia luar sama dengan lebih dari 20 hari di tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran. Saya agak khawatir pemberitahuan Hei Loulan akan terlambat, dan jika demikian, bantuan yang dapat kami berikan akan sedikit. Hei Cheng menghibur sambil tersenyum, saudara yang berbudi luhur, semakin Anda khawatir, semakin panik Anda nantinya. Tenang saja, menurut kekuatan Hei Loulan, melewati 3 atau 4 lantai tidak akan menjadi masalah. Sebelum ini, sebaiknya kita urus kelompok manusia salju ini. Baiklah, kekhawatiran Hei Bai sedikit berkurang, saat dia mengangguk. Keduanya melesat seperti kilat, langsung menyerang suku manusia salju di dalam lembah. Hei Cheng terkekeh. Seketika, tawa yang tak terkendali mengguncang dunia, bahkan menghentikan awan yang bergerak. Seluruh lembah berdengung karena getaran dan hujan salju yang megah juga melambat. Tabrak-tabrak-tabrak.
Gelombang suara menyapu lembah, menghancurkan bangunan es yang tak terhitung jumlahnya menjadi bubuk halus. Suku manusia salju langsung menderita kerugian serius. Serangan musuh, musuh yang kuat telah muncul. Para pejuang, saatnya melindungi tanah air kita. Lindungi tanah air kita. Ingat, kita tidak boleh jatuh, di belakang kita ada istri, anak, dan orang tua kita. Manusia salju gempar, dan setelah beberapa saat panik, mereka bersiap untuk melawan. Melebih-lebihkan kekuatanmu. Hei Bai menatap manusia salju yang berbondong-bondong bersama sambil melayang di udara, tatapannya apatis seperti sedang melihat sekelompok semut. Dia melambaikan lengan bajunya dengan ringan, bus. Sekelompok gu hitam terbang keluar. Awalnya jumlahnya ratusan, lalu ribuan, lalu mencapai puluhan ribu. Akhirnya, beberapa ratus ribu gu melayang di atas lembah seperti awan gelap yang menekan sebuah kota. Manusia salju itu menatap langit, ekspresi mereka dipenuhi dengan teror dan ketidakberdayaan. Semangat juang dan perasaan heroik yang mereka bangkitkan beberapa saat yang lalu, membeku sepenuhnya di hadapan kekuatan seorang gu immortal. Pada saat ini, mereka benar-benar dapat merasakan dinginnya badai salju yang menusuk tulang. Para dewa gu memiliki esensi abadi, sebutir esensi abadi dapat dianggap sebagai esensi purba yang tak terbatas. Ini berarti setiap dewa gu dapat mengendalikan sejumlah besar gu fana, dan tidak akan pernah kekurangan esensi purba. Suku manusia salju mungkin berkembang pesat, tetapi di depan kekuatan pertempuran dewa gu, mereka seperti domba yang menunggu untuk disembelih dan hanya bisa membiarkan diri mereka diinjak-injak. Saat berikutnya, Hei Bai dengan ringan menunjuk dan kelompok gu menerkam dengan keras. Suara-suara sedih mulai bergema dan bergema tanpa henti di lembah. Selusin hari kemudian, tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran. Hei Loulan perlahan meletakkan huruf gu di tangannya, mencibir. Huruf gu berasal dari dewa gu suku Hei, isinya sama seperti sebelumnya, masih mendesak Hei Loulan untuk mempercepat pencarian gu ayam kayu. Awalnya tidak ada cara untuk mengirim pesan dari atau ke tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran, tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, bahkan jika itu adalah pengaturan oleh Giant Sun Immortal Venerable, itu tidak dapat menahan erosi sungai waktu, dan beberapa kekurangan muncul. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan dalam mengeksploitasi ini pada level peri Moyao, kekuatan super seperti suku Hei dan suku Liu telah memoles metode untuk mengirim pesan. Begitu seorang Master Gu maju ke abadi, fisik mereka akan benar-benar meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dan akan memiliki esensi abadi. Manusia tidak bisa menjadi lawan abadi, untuk menghadapi Gu Immortal membutuhkan Gu Immortal. Jalur kekuatan Gu Immortal. Hei Loulan bergumam pelan lalu perlahan berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju jendela. Dia menatap aurora indah yang bergerak di puncak istana suci. Lantai terbaru gedung 88 yang sejati telah mengembun saat ini. Lantai 38, Hei Loulan mendesah. Setelah melihat pemandangan ini berkali-kali, dia tidak lagi merasakan kegembiraan seperti sebelumnya ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya. Namun, rasa hormatnya terhadap leluhur tua Giant Sun, sekarang telah mencapai tingkat bersujud dalam kekaguman di hadapan metode surgawi leluhur tua itu setiap kali dia melihat pemandangan gedung yang sejati mengembunkan lantai. Hanya dengan gedung 88 yang sejati dan kekuatan leluhur tua Giant Sun, aku bisa membalas dendam. Hei Loulan mengeluarkan token pemiliknya. Begitu banyak waktu telah berlalu tetapi token pemiliknya masih merupakan token pemilik satu sisi. Hei Loulan tahu tentang sejarah dan juga tahu kekuatannya sendiri. Kekuatan saat ini, dibandingkan dengan pemenang kontes Istana Kekaisaran sebelumnya, tidak buruk tetapi juga tidak bisa dianggap terlalu baik. Jika memperhitungkan semuanya, itu hanya cukup untuk melewati 3 hingga 4 lantai. Hei Loulan ingin memperoleh jalur kekuatannya, Gu Abadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab suku untuk memperoleh Gu Abadi ayam kayu. Ini berarti kuota untuk 2 izin telah terpenuhi. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, ia menahan diri untuk tidak mengambil tindakan, menjadikan pemulihan sebagai prioritasnya, dan pada saat yang sama, ia masih membuka bangunan 88 yang sejati, membiarkan para Master Gu meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Tentu saja, ia melakukan ini untuk membuat para Master Gu, di luar suku Hei, berterima kasih dan mengaguminya. Dan tentu saja, banyak di antara suku Hei yang tidak puas dan bingung karenanya, tetapi mengingat reputasi Black Tyrant yang ganas, tidak ada yang berani berbicara. Utusan,
Hei Loulan memanggil dengan lembut. Ajudan kepercayaannya, Hei Su, segera muncul di hadapannya dan berlutut dengan tenang, berbicara dengan kepala tertunduk. Pemimpin suku, mohon instruksikan. Bagaimana situasi terkini? Hei Loulan mengusap token pemiliknya, tatapannya masih pada bangunan 88 yang sejati. Situasinya tampak stabil akhir-akhir ini, tetapi arus bawah mulai melonjak. Para Master Gu suku Chang telah berulang kali terbunuh, banyak Master Gu yang menghilang secara misterius saat keluar. Pemimpin suku Chang, Chang Jiyu telah bergerak sendiri, mencari kemana-mana untuk menangkap para pembunuh, tetapi tidak ada hasil yang diperoleh. Sebaliknya, serangan terhadap Master Gu suku Chang menjadi lebih serius. Hei Su melaporkan, siapa yang punya nyali seperti itu? Hei Su mengungkapkan ekspresi malu, bawahan masih menyelidiki. Hei Loulan mengangguk pelan, nadanya menunjukkan sedikit kegembiraan atas musibah yang menimpa orang lain. Tidak perlu terburu-buru, hehe, kita tidak boleh terburu-buru dalam masalah ini. Tindakan Chang Sanyin terlalu jahat dan kejam, kehilangan dukungan dari orang-orang, dan sekarang dia merasakan akibat yang pahit. Beberapa bulan yang lalu, dia memusnahkan kelompok binatang pemimpin bumi dan menugaskan Gu Master suku Chang untuk menangkap banyak Gu Master, dan dia benar-benar membunuh mereka semua. Ini telah membangkitkan kemarahan publik, tetapi karena takut akan reputasi Raja Serigala, tidak seorang pun berani mengambil tindakan meskipun mereka memiliki hati untuk membalas dendam. Hei Loulan mengingat ini dengan jelas. Karena, di antara Gu Master yang tidak beruntung ini yang ditangkap Fang Yuan untuk dijadikan bahan percobaan, ada beberapa orang yang memiliki hubungan dengan Hei Loulan. Raja Serigala sebenarnya tidak memberinya muka dan membunuh orang-orang ini. Hei Loulan diam-diam telah menyimpan dendam ini selama ini. Pemimpin suku itu bijaksana, bawahan dan yang lainnya juga berpikir demikian. Hei Su menyanjung dan berkata setuju. Pemimpin suku Chang mungkin Chang Jiyu, tetapi dia adalah putra Raja Serigala dan diangkat menjadi pemimpin suku dengan satu kalimat dari Raja Serigala. Dia terlalu muda dan tidak bisa menenangkan para anggota suku. Seluruh urusan suku Chang sebenarnya ada di tangan ayah baptis Chang Jiyu, Chang Biao. Petik 2. Tetapi belum lama ini, kematian. Dua penguasa Chang Biao dan Pan Ping saat menjelajahi ronde ke-90 lantai 7 telah menyebar. Ada keributan yang tidak jelas di dalam suku Chang dan Chang Jiyu merasa sulit untuk mempertahankan situasi suku Chang. Sang pembalas melihat peluang besar ini, dan mungkin karena mereka telah menerima peningkatan kekuatan yang besar dari hadiah bangunan 88 yang sejati, mereka telah membunuh Master Gu suku Chang di mana-mana. Hei Loulan mengangguk, analisis Hei Su mirip dengan pikirannya sendiri. Cepat selidiki orang ini. Membalas dendam sepenuh hati meskipun Raja Serigala sangat ganas, ini adalah keberanian. Membunuh Master Gu suku Chang dan tidak ditemukan bahkan setelah berhari-hari, ini adalah rencana licik. Orang ini pemberani dan bisa merencanakan, mereka harus dibawa ke suku Heiku. Dan juga, hanya suku Heiku yang bisa melindungi hidup mereka. Hei Loulan memberi perintah. Baik, Tuan, apakah ada pergerakan dari Chang Sanyin? Sejak mayat Chang Biao ditemukan dan dikirim ke suku Chang, mungkin Raja Serigala menemukan beberapa petunjuk dari mayat itu. Dia memasuki gedung 88 yang sejati hari itu dan belum keluar sekarang. Bawahan telah mengirim orang untuk menyelidiki, Raja Serigala seharusnya pergi ke labirin ke-90 lantai 7. Sejak dia masuk, orang-orang sering melaporkan mendengar lolongan kelompok serigala. Hei Su melaporkan, Hei Loulan mengerutkan kening. Kematian Chang Biao, Pan Ping dan setan air Hao Jiliu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Namun karena mereka sudah mati, Hei Loulan hanya bisa menerima kenyataan ini. Dia bisa meramalkan dengan pasti begitu Raja Serigala keluar dari menara dan mengetahui kemalangan suku Chang, dia akan terbang dengan marah, mencari pembunuhnya. Pada saat itu, seluruh istana suci mungkin akan jungkir balik. Hei Loulan berharap Raja Serigala akan menarik lebih banyak kemarahan publik, tetapi dia khawatir Raja Serigala bahkan akan melibatkan orang-orang tak bersalah dan mulai membantai di mana-mana yang akan sangat melemahkan pasukan untuk bergerak dalam melewati putaran. Hei Loulan harus mencegah hal ini terjadi. Tetapi bagaimana cara mencegahnya? Hei Loulan terdiam saat dia mulai berpikir. Hei Su dengan tenang berlutut, dengan sabar menunggu perintah Hei Loulan berikutnya. Hei Loulan tidak berpikir lama sebelum ekspresi kagum muncul di wajahnya.
Tatapannya langsung berubah tajam saat dia sekali lagi melihat ke gedung 88 yang sejati di puncak Istana Suci. Di sana, lantai 39 perlahan-lahan mengembun menjadi bentuk. Meskipun belum terbentuk, Hei Loulan mampu mengenali cacing Gu di lantai ini melalui token pemilik bermata satu miliknya. Gu ayam kayu akhirnya muncul. Pikiran Hei Loulan terguncang, tetapi segera dia tenang dan tatapannya cepat beralih ke Hei Su. Pergi, panggil Ma Yingjie untuk menemuiku. Segera, bab 588, masing-masing dengan rencananya sendiri. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ma Yingjie mendengar panggilan itu dan segera bergegas untuk berkunjung. Sebagai lawan terbesar suku Hei, suku Ma telah menderita kerugian besar dalam pertempuran yang menentukan. Para ahli suku Ma hampir sepenuhnya dimusnahkan, tetapi pemimpin suku muda Ma Yingjie beruntung diselamatkan dan dengan berani bangkit untuk mengambil tanggung jawab besar sebagai pemimpin suku. Rencana awalnya adalah untuk bersembunyi di lembah kolam hangat dan memulihkan diri sebanyak mungkin. Tetapi Hei Loulan membawa pasukannya ke lembah dan secara paksa mencaplok suku Ma. Dengan demikian, suku Ma tidak punya pilihan selain mengikuti suku Hei ke tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran. Ma Yingjie mengira Hei Loulan ingin menyingkirkan nama suku Ma dan sepenuhnya menelan suku Ma. Karena alasan ini, ia mengeluarkan upaya besar dan bahkan menerima orang luar, memberi mereka nama keluarga, Ma. Tetapi situasi yang diantisipasinya tidak pernah terjadi. Tidak hanya itu, suku Ma tidak menerima tugas berat apapun dari pihak Hei Loulan bahkan setelah tiba di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, sebaliknya mereka diperlakukan tanpa diskriminasi. Hei Loulan tanpa pamrih membuka gedung 88 yang sejati untuk umum dari mana suku Ma memperoleh banyak keuntungan. Saat ini, seluruh suku Ma mampu pulih dengan baik dan pasukan suku tersebut semakin makmur dari hari ke hari. Namun, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ma Yingjie menjadi gelisah karena hal ini. Dengan panggilan tiba-tiba Hei Loulan, kegelisahan di hatinya segera meningkat beberapa kali lipat, mencapai batas ekstrim. Hei Loulan tersenyum ketika dia melihat Ma Yingjie, ketua suku Ma. Apakah suku Ma baik-baik saja akhir-akhir ini? Ma Yingjie waspada dalam hati dan segera menjawab, bagus. Kami harus berterima kasih kepada Anda, ketua suku, karena mengabaikan permusuhan sebelumnya dan bersikap murah hati. Suku Ma berada di napas terakhirnya, tetapi sekarang telah memulihkan vitalitasnya. Jika aku tidak salah, suku Ma menerima bantuan dari Sue Songzi, seorang abadi jalur iblis dari tanah terberkati gunung bersalju, dalam kontes ini, kan? Hei Loulan bertanya dengan ramah. Ma Yingjie terdiam, keringat dingin mulai mengalir dari tubuhnya, dan dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Suku Ma, yang memiliki garis keturunan Huang Jin, secara pribadi bergandengan tangan dengan seorang abadi Gu jalur iblis, ini tidak diragukan lagi melanggar aturan yang telah ditetapkan leluhur Giant Sun. Apakah Hei Loulan ingin menyelesaikan skor saat ini? Sialan, sekarang, dia memegang pisau sementara aku adalah ikannya, dia hanya perlu mengatakan satu kalimat dengan santai dan suku Ma akan tamat. Ma Yingjie sangat gugup, menghidupkan kembali suku Ma adalah keinginannya, suku Ma adalah apa yang paling dia hargai dalam hidupnya. Hahaha, Hei Loulan tertawa terbahak-bahak, tawanya bergema di ruang belajar, Ma ketua suku, tidak perlu khawatir, selama kau patuh bekerja sama, kejayaan dan kekayaan akan mengalir deras. Ketua suku, tolong jelaskan. Ma Yingjie menggertakkan giginya. Orang bijak tunduk pada keadaan, dengan situasi yang mendesak seperti itu, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Apa? Namun, kata-kata Hei Loulan berikutnya mengejutkan Ma Yingjie, ekspresinya yang tercengang membeku seperti patung. Tanah yang diberkati gunung bersalju. Gunung bersalju yang tinggi menjulang di antara awan. Langit biru yang cerah bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Di puncak cabang kelima dari pegunungan. Di dalam istana danau es, sebuah negosiasi telah mencapai akhirnya. Ekspresi Sue Songzi tampak khawatir saat ia menatap Raja Iblis Longdan, dan berkata dengan tidak sabar, Raja Iblis, jangan lupa siapa yang meminjamkanmu batu esensi abadi dan melunasi utangmu saat keadaan darurat. Itu aku. Sekarang aku punya beberapa masalah kecil dan meminta bantuanmu, tetapi kau menggunakan segala macam alasan, bukankah ini terlalu mengecewakan? Apakah Raja Iblis Longdan yang agung orang yang picik? Raja Iblis Longdan menyesap tehnya sambil tersenyum,
nadanya tenang, Raja Songzi, tolong bicaralah dengan hati-hati. Persahabatan dari sebelumnya, aku masih ingat dan tidak melupakan sedikit pun. Tapi kali ini, Raja Songzi, masalahmu tidak kecil. Jika aku membantumu, itu akan menyinggung Dewa Gu suku Hei. Bisnisku di surga harta karun kuning baru-baru ini berubah menjadi lebih baik, tidak dapat menahan serangan seperti itu. Sue Songzi, mencari nafkah dengan menjual manusia salju dan telah menghasilkan banyak kekayaan. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, bisnisnya di surga harta karun kuning sangat terpengaruh oleh suku Hei. Para dewa abadi suku Hei dengan sembrono memburu manusia salju dan menjualnya dengan harga murah, menghancurkan standar dan manfaat yang ditetapkan dari penjualan budak manusia salju. Ini adalah konfrontasi yang tidak biasa dan akan berdampak besar padanya. Sue Songzi hanya bisa menerima tantangan untuk melindungi sumber pendapatannya, dan nyaris tidak mampu mencapai jalan buntu melawan para dewa abadi suku Hei. Meskipun dia kaya, tetapi bagaimanapun juga dia hanyalah satu-satunya kekuatan. Bagi kekuatan super seperti suku Hei yang telah terlibat dalam bisnis selama ribuan tahun, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Karena itu, dia perlahan tidak mampu menahannya dan mulai meminta bantuan dari para dewa abadi di sekitarnya. Penampilan tenang Raja Iblis Long dan membuat Sue Songzi marah dan cemas. Raja Iblis, jangan bertele-tele, bicaralah, bagaimana aku bisa membuatmu bertindak. Raja Iblis Long dan tertawa terbahak-bahak, matanya yang cerah menatap Sue Songzi. Raja Songzi, aku tahu kau memiliki Gu dengan rentang hidup 100 tahun. Selama kau memberikannya padaku, aku pasti akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membantumu. Sue Songzi segera berdiri dari kursi dan menunjuk Raja Iblis Long dan, apakah kau tidak merasa malu mengajukan permintaan seperti itu? Raja Iblis Long dan mengangkat alisnya dan berkata dengan suara muram, untuk apa aku merasa malu? Siapa yang akan bertindak tanpa alasan yang jelas? Sue Songzi, aku mohon padamu untuk tidak bersikap impulsif. Jika kau menunjukku lagi, aku akan mulai marah. Sue Songzi tahu bahwa ia bukan tandingan Raja Iblis Long dan menurunkan jarinya sambil mendengus, lalu ia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Raja Iblis Long dan juga tidak membuatnya tinggal, menatapnya dengan muram pada sosoknya yang menjauh sebelum mendengus. Ia sudah tidak menyukai Sue Songzi karena sikapnya yang biasanya arogan sementara memiliki banyak kekayaan. Dulu, ketika ia meminta batu esensi abadi dari Sue Songzi berani meminjamkan dengan bunga yang sangat tinggi. Raja Iblis Long dan telah menderita kerugian besar dan selalu mengingatnya. Sue Songzi kembali ke puncak cabang ketujuhnya dengan ekspresi pucat. Ia duduk di atas tikar, dan tanpa ada orang lain yang hadir, ekspresi tegangnya akhirnya mengendur saat ia menghela napas dalam-dalam. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku tidak akan ikut campur dalam kontes istana kekaisaran. Ia sangat menyesalinya. Pemenang mengambil semuanya. Sebelumnya, ia telah banyak berinvestasi dalam kontes istana kekaisaran, tetapi tidak memperoleh keuntungan. Sekarang, para dewa Gu suku Hei mempersulitnya, dan ia bahkan tidak mampu menjaga sumber keuangannya sendiri yang menjadi dasar statusnya. Pada akhirnya, jalan yang benar tetap bersatu sementara jalan iblis memiliki pikiran yang terpisah. Tanah yang diberkati di pegunungan bersalju memiliki begitu banyak dewa Gu jalan iblis, tetapi aku tidak dapat memperoleh bantuan dari satu pun. Sebaliknya, Dewa Gu suku Hei melibatkan bantuan dari banyak kekuatan dan menekanku bersama-sama. Dalam pertempuran ini, akumulasiku selama bertahun-tahun telah habis, mengakibatkan kerugian serius bagiku. Air dalam kontes istana kekaisaran mengalir terlalu dalam, itu bukan sesuatu yang dapat kuinjak. Begitu banyak Dewa Gu jalan iblis telah melibatkan diri mereka dalam kontes istana kekaisaran sebelumnya, tetapi berapa banyak yang memperoleh akhir yang baik. Aku menjadi serakah karena Gu ayam kayu dan berpikir bahwa karena aku telah menyinggung Dewa Gu suku Hei, aku mungkin juga langsung melangkah lebih jauh dan ikut campur. Tetapi aku tidak tahu berapa banyak Dewa Gu jalan iblis yang mengejekku di belakangku. Sudah waktunya untuk merenungkan diriku sendiri. Sue Songzi terus mendesah dan tepat ketika dia akan selesai merenungkan pengalaman menyakitkannya dalam upaya untuk belajar darinya, sebuah surat Gu melintasi ruang dan muncul di depannya. Bukankah ini surat Gu yang kuberikan kepada suku Mal untuk menghubungiku? Sue Songzi bingung. Dia memegang surat Gu dan menyelidikinya dengan pikirannya sebelum segera mengungkapkan ekspresi heran, apa artinya ini?
Hei Loulan benar-benar ingin bekerja sama denganku. Sue Songzi mencibir dengan jijik, menggunakan ayam kayu bus sebagai umpan. Apakah menurutmu aku akan tertipu? Mungkin ini adalah rencana lain dari suku Hei. Tunggu sebentar, ini sebenarnya, apakah Hei Loulan benar-benar ingin bekerja sama denganku? Menarik, hahaha, menarik. Setelah lebih dari setengah bulan, Ibu, Hei Loulan tiba-tiba terbangun di tempat tidur. Dia terengah-engah dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Beberapa saat kemudian, matanya perlahan-lahan kembali fokus. Mimpi buruk itu sekali lagi. Sejak lama, mimpi buruk ini telah menyiksanya. Mimpi buruk ini seperti tumpukan kayu bakar yang menyulut api dendam di hatinya, setiap kali terjadi. Sambil mengatur napasnya, Hei Loulan bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya gemuk seperti beruang hitam. Mata segitiganya mulai berkedip-kedip dengan cahaya tajam yang menakutkan. Hanya wajahnya yang menunjukkan ekspresi kelelahan yang hebat. Namun, saat dia membuka jendela, kelelahan ini sudah disembunyikannya, digantikan oleh aura buas dan tirani. Dia menatap ke atas ke arah gedung 88 yang sejati sambil merenungkan kerja sama dengan Sue Songzi. Dalam surat itu, dia telah mengambil risiko besar, mengungkapkan rahasia terbesarnya, dan menyerahkan cacing Gu penting sebagai janji, sebelum dia dapat memperoleh kepercayaan Sue Songzi. Sekarang, lantai 39 telah terbentuk cukup lama. Kerja sama antara dia dan Sue Songzi berjalan dengan sangat baik. Dengan bantuan Gu Immortal Jalur Iblis ini, Hei Loulan mampu menerobos ronde-ronde di lantai 39 dengan lancar. Tindakannya mengkhianati suku Hei. Gu Immortal suku Hei sama sekali tidak akan membiarkannya pergi. Hei Loulan bahkan tidak memiliki keyakinan untuk bisa menyembunyikan masalah ini lama-lama. Namun, dia tahu dengan jelas, dia aman selama dia berada di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran. Tanah terberkati Istana Kekaisaran melarang masuknya Gu Immortal. Pada tahap ini, dia tidak lagi bisa kembali dan hanya bisa terus maju sampai kematiannya. Namun, hal terpenting dalam rencana Hei Loulan, Gu Immortal jalur kekuatan yang dapat mengubah seluruh situasi, belum muncul. Dia hanya bisa terus menunggu. Bangunan 88 yang sejati, lantai 7. Ronde ke-90. Chang Jiyu memberi hormat kepada tuan tetua tertinggi. Chang Jiyu berlutut dengan ekspresi malu. Apakah kau tahu mengapa aku memanggilmu? Fang Yuan berdiri di depannya, dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Aku malu, aku gagal memenuhi kepercayaan tuan tetua tertinggi. Aku sangat tidak kompeten, membiarkan pembunuh itu lolos begitu saja sampai hari ini. Suara dentuman teredam terdengar saat dahinya membentur tanah. Tak lama kemudian, darah terlihat di dahinya. Fang Yuan mendengus, kau tahu dirimu sendiri dan tahu ketidakmampuanmu. Jangan bersujud lagi, berdiri dan jawab. Bawahan tidak berani. Bangun, Fang Yuan menekankan sekali lagi, nadanya tenang tetapi dipenuhi dengan kemauan yang tidak bisa dibantah. Chang Jiyu berdiri dengan kepala tertunduk, darah perlahan mengalir di pipinya, membuatnya tampak sangat menderita. Fang Yuan mendesah pelan sebelum menyentuh luka di dahi Chang Jiyu. Cahaya putih muncul, dan di bawah kekuatan Gu penyembuh, luka Chang Jiyu dengan cepat sembuh tanpa meninggalkan bekas luka. Tubuh Chang Jiyu gemetar, matanya tidak bisa menahan diri untuk melepaskan dua garis air mata hangat yang mengalir. Sejak ayah dan anak itu bertemu, ini adalah pertama kalinya Chang Sanyin melakukan tindakan intim seperti itu kepada putranya Chang Jiyu bab 589, ikatan antara ayah dan anak, kasih sayang yang nyata dan palsu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan menyeka air mata Chang Jiyu dan berkata dengan nada lembut seperti angin musim semi, apa yang kau tangisi? Aku adalah Raja Serigala dan kau adalah anakku, kau hanya bisa menumpahkan darah dan bukan air mata. Pikiran Chang Jiyu bergetar hebat seperti tersambar petir, ketika ia mendengar kata, anak. Kegembiraan yang luar biasa menyelimuti pikiran Chang Jiyu seperti tsunami. Ayah akhirnya mengakui aku sebagai putranya, dia memanggilku anak dengan mulutnya sendiri. Keluhan yang terkumpul di hatinya, tekanan yang dirasakannya, kemarahan dan rasa malu yang telah dikesampingkannya, kesedihan atas kematian ayah angkatnya, semuanya sirna pada saat ini. Tanpa sadar dia hendak menangis karena kegembiraan tetapi kata-kata Fang Yuan terngiang di telinganya dan dia menahannya dengan menyakitkan, ekspresinya berubah dan dia bahkan menggigit bibirnya,
tetapi air matanya masih mengalir keluar tanpa akhir. Dia membuka mulutnya, ingin memanggil ayah, tetapi tidak berani, dan hanya bisa terus meminta maaf sambil terisak-isak, "Maaf, aku minta maaf." Fang Yuan dengan lembut menepuk bahunya dan berkata dengan hangat, "Apakah kamu tahu apa kekurangan terbesarmu?" Chang Jiyu sedikit terkejut. Fang Yuan melanjutkan dengan nada tegas, "Kekurangan terbesarmu adalah kamu tidak cukup kuat." Tidak cukup kuat. Chang Jiyu berhenti terisak, matanya yang berkaca-kaca, dia menatap sosok yang mengesankan di depannya. "Ini adalah gu relik emas kuning, cukup bagimu untuk naik ke tahap puncak peringkat 4. Juga gu relik kristal ungu yang akan membantumu naik dengan cepat ke peringkat 5. Fang Yuan mengeluarkan 2 gu relik dan menyerahkannya kepada Chang Jiyu. Chang Jiyu menerimanya dengan bingung, segera perasaan bersyukur yang melonjak memenuhi hatinya yang liar. Bukankah ini cinta seorang ayah? Begitu banyak penyair memuji cinta seorang ayah seberat gunung dan sedalam laut, akhirnya aku bisa menikmatinya hari ini." "Ayah," Chang Jiyu tercekik oleh emosi, dia menatap Fang Yuan sebelum berlutut lagi. "Anak burung elang tidak akan bisa menumbuhkan sayap yang kuat dan seperti besi tanpa mengalami penempaan angin dan embun beku. Anak kuda tidak akan bisa berlari seperti angin tanpa mengalami jatuh. Aku sudah mendengar tentang kemalangan suku Chang, tetapi aku tidak akan mempedulikannya. Jadilah kuat, lalui penempaan seperti itu, kuasai suku, gunakan dali ini untuk menunjukkan kekuatanmu, ini adalah sesuatu yang perlu kau lakukan. Aku akan mengawasimu dari belakang." Tuan ayah, anak malu, diberi perhatian yang sungguh-sungguh oleh ayahnya yang memiliki hubungan darah. Hal ini membuat Chang Jiyu bersemangat dan juga menimbulkan perasaan takut dalam dirinya. Fang Yuan melambaikan tangannya, "Aku tahu kekhawatiranmu. Kau khawatir bakatmu tidak cukup dan kau tidak bisa menembus peringkat 5, kan? Tidak masalah, aku sekarang akan meningkatkan bakatmu dan juga memberimu 1 set jurus pamungkas jalur kekuatan yang akan meningkatkan kekuatanmu ke tingkat yang tak terbayangkan. Ini adalah keterampilan khusus ayah dan bahkan pada pertempuran yang menentukan di istana Kekaisaran, aku hanya menggunakan 30% dari kekuatannya." Chang Jiyu tanpa sadar membuka mulutnya, terkejut dan senang. Ayah benar-benar punya cara untuk meningkatkan bakat, terlebih lagi juga memberikan jurus pamungkas jalur kekuatan. Bahkan selama pertempuran yang menentukan dengan suku Ma, ayah hanya menggunakan 30% dari kekuatan jurus pamungkas ini. Ayahku bagaimanapun juga adalah ayahku. Ayah baptis Chang Biao mungkin memperlakukanku dengan sangat baik, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ayahku. Ini adalah ikatan darah terdalam. Ayah baptis membesarkanku dengan segala upayanya. Setelah keterkejutan itu, Chang Jiyu merasakan gelombang kebahagiaan. "Sekarang aku akan meningkatkan bakatmu. Tenangkan pikiranmu, tenangkan hatimu. Tidurlah yang nyenyak dulu." Fang Yuan berbicara dengan lembut sambil diam-diam menggunakan gu hipnosis. Suasana hati Chang Jiyu tidak stabil dan dia sudah kelelahan, dan dengan kepercayaannya yang luar biasa pada Fang Yuan, dia segera tertidur di bawah pengaruh cacing gu. Fang Yuan tersenyum tipis saat dia mengeluarkan gu tengkorak darah. Gu ini memiliki tekstur seperti kristal, seukuran tengkorak bayi dan dapat dipegang dengan telapak tangan. Namun saat ini, gu itu penuh karena minum darah dan bersinar dengan cahaya darah iblis. Darah ini diserap dari orang-orang suku Chang yang diam-diam dibunuh Fang Yuan selama beberapa hari ini. Chang Jiyu yang tertidur lelap memiliki senyum tipis di wajahnya, senyum bahagia. Dia bahkan tidak pernah menyangka pembunuh yang telah membunuh orang-orang suku Chang selama beberapa hari ini adalah ayah sedarah yang paling dicintai dan dihormatinya. Bahkan Hei Loulan dan orang luar lainnya juga tidak tahu apa-apa, tidak memiliki sedikit pun keraguan terhadap Fang Yuan. "Pergilah." Fang Yuan berkehendak dan tengkorak darah gu perlahan terbang keluar dari telapak tangannya dan berputar mengelilingi Chang Jiyu. Tengkorak darah gu kemudian berhenti di atas kepala Chang Jiyu, ia membuka mulutnya dan menyemburkan darah dengan bau yang pekat. Darah langsung meresap melalui kepala, kulit, dan rambut Chang Jiyu, mengikuti pembuluh darahnya dan akhirnya menyatu di lubangnya. Lubang Chang Jiyu mulai bergerak maju perlahan tapi pasti. Pada saat Chang Jiyu terbangun, Fang Yuan sudah pergi. Pertemuan sebelumnya seperti mimpi, membuat Chang Jiyu merasa ragu. Namun, cacing gu di tanah dan banyak makanan yang tertinggal, adalah bukti terbaik bahwa semuanya benar. Ya Tuhan, bakatku benar-benar meningkat, sekarang sudah 96%.
teriak Chang Jiyu kegirangan setelah memeriksa lubang intipnya. Tinggallah di sini selama beberapa hari dan berkultivasilah dengan baik. Gunakan semua gu peninggalan ayah, kultivasimu akan mencapai tingkat 5 tingkat atas dengan ini. Untuk sementara aku meminjamkan cacing gu lainnya di tanah kepadamu. Di antaranya ada gu jendela timur yang merekam isi jurus pamungkas, bacalah dan praktikkanlah. Sebuah pesan bergema di telinga Chang Jiyu. Chang Jiyu sangat gembira, ini suara ayah. Ayah, putra tidak akan mengecewakanmu. Putra pasti akan menjadi Master Gu tingkat 5 dan menguasai jurus pamungkas ini. Chang Jiyu merasa sangat berani dan dipenuhi dengan semangat juang. Dia duduk bersila di tempat dan mengambil gu peninggalan emas kuning ke dalam lubang intipnya. Fang Yuan diam-diam mengamati ini. Ini penguji gu yang kau pilih. Dia benar-benar pilihan yang bagus. Dalam benaknya, Mo Yao mengeluarkan seringai dingin. Hanya saja kamu dengan jelas menunjukkan kekurangan Raja Zombie Surgawi berlengan 6 di gu jendela timur. Dan kamu juga tidak mengutak-atik cacing gu yang kamu pinjamkan padanya, apakah kamu tidak takut? Dia akan khawatir tentang kekurangannya dan berhati-hati, tidak sepenuhnya berubah menjadi zombie surgawi. Hehe, Mo Yao, kamu tidak perlu khawatir. Aku masih memiliki kemampuan untuk menguasai hati orang. Kamu belum menggunakan Raja Zombie Surgawi berlengan 6, jadi kamu tidak tahu betapa memabukkan perasaan kekuatan tak terbatas yang kamu dapatkan saat berubah menjadi zombie surgawi. Bahkan aku pun mabuk. Chang Jiyu masih muda dan tidak memiliki cukup kendali atas hatinya. Ketika dia berlatih jurus pembunuh, dia secara alami akan mencari kelompok serigala untuk bertarung. Ini wilayahku, aku hanya akan memimpin lebih banyak serigala ke arahnya ketika saatnya tiba, tidak perlu takut dia tidak akan berubah menjadi zombie surgawi. Fang Yuan berbicara dengan percaya diri. Kalian manusia sangat jahat dan licik. Tengkorak darah gu yang kalian gunakan, kami para tukang tinta sama sekali tidak akan pernah memurnikan cacing gu jahat seperti itu yang digunakan untuk menyakiti orang-orang kami sendiri. Mo Yao mencibir. Fang Yuan tidak marah, malah tersenyum. Bukankah kau peri rumah afinitas roh, seorang wakil dari jalan yang benar? Kenapa kau tidak menghentikanku? Itu mungkin hanya jika aku memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Selain itu, mengapa aku harus menghentikan konflik internal di antara kalian manusia? Aku lebih suka seluruh ras manusia kalian mati. Dengan begitu, kami manusia varian dapat memiliki ruang untuk bertahan hidup. Mo Yao memutar matanya. Identitasnya istimewa, dia adalah peri generasi masa lalu dari rumah afinitas roh dengan hubungan yang luar biasa dengan Bo King. Namun, dia juga seorang tukang tinta dan bukan manusia murni. Perasaan yang dirasakannya saat melihat manusia saling bertarung adalah perasaan yang sama seperti saat manusia salju atau kelompok binatang saling berebut. Hanya itu, kau benar-benar tidak punya kemampuan untuk menghentikanku. Fang Yuan menahan keraguan ini di dalam hatinya. 3 hari kemudian, Chang Jiyu selesai menggunakan semua gu relik dan berhasil naik ke tingkat 5 tingkat atas. Segera setelah itu, ia mulai berlatih jurus pamungkas Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Seperti yang diduga Fang Yuan, ia kecanduan dengan kekuatan jurus pamungkas yang luar biasa dan perlahan mulai melupakan kekurangannya. Di bawah manipulasi Fang Yuan yang disengaja, ia bertarung dalam pertempuran yang intens dan berkepanjangan. Chang Jiyu mengamuk sepuasnya dalam pertempuran, melupakan waktu. Baru setelah pertempuran berakhir, ia menemukan sesuatu yang menakutkan, ia telah sepenuhnya berubah menjadi zombie surgawi. 2 hari kemudian, Fang Yuan muncul di hadapannya lagi. Ayah, selamatkan aku. Chang Jiyu yang mengerikan itu berlutut di tanah dan memohon dengan ekspresi ketakutan. Nak, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Fang Yuan bertanya dengan sangat terkejut dan marah. Aku sudah memperingatkanmu dengan jelas untuk tidak pernah menggunakan jurus pamungkas ini melebihi batas. Kau, bagaimana kau bisa melupakan hal yang sangat penting seperti itu? Ayah, anakku malu, aku sempat bingung dan lupa waktu. Saat aku menemukannya, sudah terlambat untuk menyesal. Chang Jiyu sangat malu saat menatap Fang Yuan dengan mata berkaca-kaca sambil berlutut. Saat ini, dia telah berubah menjadi monster ini, satu-satunya harapannya terletak pada Fang Yuan. Ini sulit. Penampilanmu, bahkan jika kita menggunakan gu rotasi yin yang, itu tidak akan bisa menyembuhkannya. Jurus pamungkas ini memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi juga karena ini, efek sampingnya sangat parah.
Bahkan ayah tidak punya cara. Fang Yuan mengulurkan tangannya, menunjukkan ekspresi yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Ah, bahkan ayah tidak punya solusi. Chang Jiyu berjalan menuju Fang Yuan yang berlutut dengan putus asa dan ketakutan di wajahnya. Fang Yuan meratap lagi dan lagi, asal-usul jurus pamungkas ini tidak sederhana. Ayah mengambil risiko ekstrim dan menyerbu dengan warisan seorang dewa abadi sendirian, mempertaruhkan bahaya yang fatal sebelum aku berhasil memperoleh jurus pamungkas abadi ini. Ini jurus pamungkas abadi. Tidak heran jurus ini begitu kuat. Chang Jiyu tercengang, Fang Yuan mungkin memiliki sosok yang agung di dalam hatinya, tetapi tidak diragukan lagi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang dewa abadi. Chang Jiyu adalah pemimpin suku muda Chang. Dia tidak mengenal dewa abadi, tetapi juga tidak sepenuhnya asing. Aku salah, aku membuat kesalahan besar, bagaimana mungkin aku mencari keuntungan instan? Chang Jiyu meratap, ratapannya tajam dan tidak menyenangkan seperti burung hantu malam. Tiba-tiba, dia mulai bersujud kepada Fang Yuan dan terisak, "Ayah, anakmu gagal memenuhi harapanmu. Anakmu membuat kesalahan, anakmu telah mengecewakanmu." "Tidak, ini dia. Aku ingin kamu berubah menjadi seperti ini." Fang Yuan tertawa dalam hati sementara di permukaan, dia mendukung Chang Jiyu. "Anakku, aku sudah bilang berkali-kali, jangan menangis. Kamu tidak boleh menangis. Meskipun kamu membuat kesalahan, kesalahan itu juga ada dalam diriku. Aku hanya menjelajahi labirin ini selama beberapa hari ini dan tidak menjagamu. Ayah percaya selalu ada jalan keluar. Kita akan meneliti bersama dan menemukan cara untuk mengubahmu kembali menjadi manusia. Pasti ada jalan, percayalah pada ayah dan percayalah pada dirimu sendiri." Fang Yuan berkata dengan emosi, dengan air mata di matanya. "Ayah." Chang Jiyu meratap lagi. Dia benar-benar dan sepenuhnya tersentuh. Dia telah menjadi monster dan dia sendiri tidak berani melihat wajahnya. Tetapi ayahnya, Chang Sanyin, tidak membencinya. Itu jelas kesalahan putranya, tetapi dia sendiri yang menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang putranya telah berubah menjadi penampilan seperti itu, dia masih belum menyerah padanya. Ini adalah ikatan paling mendalam antara ayah dan anak. "Ini ayahku, ayahku." Chang Jiyu sangat tersentuh, percikan menyala di hatinya yang penuh keputusasaan, memberinya keyakinan untuk terus hidup. "Nak, tinggallah di sini dan biarkan ayah berpikir dengan benar tentang cara mengubahmu kembali. Adapun suku Chang, ayah akan mengaturnya secara pribadi. Kau tidak perlu khawatir, sembuhkan saja dirimu di sini, dengan kami, ayah dan anak, yang bekerja sama, apa yang perlu ditakutkan dari perubahan zombie dari jurus pembunuh yang menyedihkan itu." Kata-kata Fang Yuan membuat Chang Jiyu merasa yakin. "Ya, anakku akan mendengarkan ayah." Bab 590, Daya Tahan, Kehancuran, Kematian. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ah! Jeritan menyedihkan itu begitu melengking hingga dapat menembus gendang telinga. Chang Jiyu sangat kesakitan hingga ia menggigil dari ujung kepala hingga ujung kaki, otot-ototnya meledak, sementara keenam lengan di belakang punggungnya menari-nari dengan kacau, mengeluarkan suara keras seperti angin yang berembus dan guntur yang menggelegar. Namun, Fang Yuan hanya membutuhkan satu tangan untuk menahannya dengan erat di udara. Pada saat ini, matanya seperti kilat saat ia memanipulasi cacing-cacing gunya, berteriak keras, "Anakku, bertahanlah. Sekaranglah saatnya." Chang Jiyu hampir kehilangan akal sehatnya karena rasa sakit itu. Ini adalah rasa sakit yang tidak manusiawi. Meskipun ia berubah menjadi zombie surgawi dan hampir kehilangan rasa sakitnya, ia masih dapat merasakan setiap bagian kulitnya dan setiap ototnya terkoyak dan hancur tanpa ampun. Namun, kata-kata Fang Yuan seperti air mata air dingin yang menyiram hati Chang Ji. Chang Jiyu memaksakan diri hingga batas maksimal, tepat saat ia hampir pingsan, rasa sakit yang hebat itu menghilang seperti air pasang yang surut. Berhasil, Chang Jiyu bernapas dengan kasar, kepalanya sangat sakit dan ia nyaris tidak berhasil membuka matanya, melihat kulit di lengannya telah kembali menjadi daging dan darah yang hidup. Bahkan, keenam lengan di punggungnya juga perlahan menyusut. Tidak ada yang lebih menarik bagi Chang Jiyu selain berubah kembali menjadi manusia. Saat ini, ia hampir akan berteriak kegirangan. Oh tidak, tiba-tiba, Fang Yuan berbicara, nadanya sangat serius. Lengan Chang Jiyu yang baru pulih kembali menjadi wujud zombie surgawi dalam sekejap, seperti kayu gelondongan yang membusuk.
Keenam lengan di punggungnya juga tumbuh kembali, menjadi lebih tangguh dan kuat. Tidak, tidak, kenapa aku berubah kembali? Ayah, Chang Jiyu berteriak ketakutan, tanpa sadar menoleh ke arah Fang Yuan untuk meminta bantuan. Namun ketika ia melihat kelelahan hebat yang pura-pura ditunjukkan Fang Yuan di wajahnya, Chang Jiyu tidak dapat berkata apa-apa. Ayah lelah. Benar, akhir-akhir ini, dia telah membantuku, memikirkan ratusan cara untuk menyelesaikan ini tanpa istirahat atau tidur. Dia menghabiskan cacing gu yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya. Aku melihat setidaknya 70 hingga 80 gu peringkat 5. Apa alasanku untuk menyalahkan ayah? Ini semua karena aku terlalu ceroboh, dan melakukan kesalahan besar. Ayah, putra ini tidak memenuhi harapan dan asuhanmu. Chang Jiyu patah hati dan malu, dia merasakan kebahagiaan karena dirawat oleh Raja Serigala sebagai anaknya, seperti sehelai rumput kecil yang dilindungi oleh pohon yang tinggi. Sialan, bentuk zombie surgawi ini benar-benar keras kepala. Bahkan metode ini pun tidak berhasil. Fang Yuan menggertakkan giginya diam-diam. Ia bertanya dalam benaknya, Mo Yao, ide apa lagi yang kau punya, katakan padaku. Selusin ide yang muncul di benak Fang Yuan semuanya terbukti tidak berguna satu persatu. Metode percobaan saat ini semuanya adalah ide Mo Yao. Ini juga salah satu rencana Fang Yuan. Di satu sisi, ia terus-menerus bereksperimen pada Chang Jiyu dan berusaha menemukan cara untuk mengembalikannya menjadi manusia. Di sisi lain, ia berusaha membuat Mo Yao berpikir dan mengeluarkan energinya yang terbatas. Mo Yao terdiam beberapa saat sebelum berkata, masih ada cara, tetapi cukup berbahaya, orang yang menguji Gu akan menahan rasa sakit 3 kali lipat dari sebelumnya. Kemungkinan besar, ia akan mati karena rasa sakitnya sendiri. Petik 2. Ia adalah zombie surgawi, secara teknis ia sudah mati. Bagaimana ia bisa merasakan sakit? Fang Yuan bingung. Dia hanya setengah mati. Tubuhnya sudah mati, tetapi jiwanya masih ada di dalam tubuhnya. Kecuali jika jiwanya diserap ke dalam pintu kehidupan dan kematian, maka dia akan benar-benar dianggap mati. Mo Yao menjelaskan, pintu kehidupan dan kematian adalah wilayah terpencil di surga dan bumi, sangat terkenal dan tercatat dalam kurang dari lebih besar dari. Namun, era saat ini berbeda dari era yang tak terlupakan. Pintu kehidupan dan kematian telah lenyap, dan setelah melewati banyak pemilik, kendalinya atas jiwa orang yang sudah meninggal telah sangat melemah. Inilah alasan keberadaan monster seperti zombie. Ide Mo Yao mengandung risiko besar, itu dapat menghancurkan jiwa orang tersebut karena rasa sakit, pecah menjadi potongan-potongan yang tidak dapat dipulihkan. Begitu jiwa Chang Jiyu hancur, dia akan benar-benar mati. Mo Yao mendesak, nak, ketika ada untung, ada juga rugi. Jurus pamungkas memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi, jadi kekurangannya akan sangat sulit dihilangkan. Beberapa hari ini, kau telah bereksperimen berkali-kali, dan menghabiskan banyak uang, bahkan meminjam banyak dari suku Hei, aku yakin kau sekarang mengerti kesulitannya. Ini adalah metode terakhirku, aku tidak dapat menjamin itu akan berhasil. Selain itu, metode ini sangat berbahaya, hampir tidak ada peluang untuk berhasil. Kau dapat memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Putramu telah berubah menjadi zombie surgawi sepenuhnya, dia memiliki kekuatan tempur yang bagus. Dia mendengarkan kata-katamu dengan patuh, terlalu boros untuk mengorbankannya seperti ini. Aku sarankan kau tetap di sisimu sebagai penolong. Fang Yuan terdiam dan tidak menjawab. Ayah, tolong istirahatlah lebih banyak, aku tidak cemas. Di satu sisi, Chang Jiyu bergumam. Fang Yuan berkonsentrasi dan melihat ke atas. Meskipun Chang Jiyu telah berubah menjadi zombie surgawi, dan tampak sangat jelek, matanya sangat jernih, menunjukkan kekaguman dan cinta yang besar pada Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum tipis, nak, aku sudah memikirkan cara yang bagus. Tapi cara ini sangat berbahaya, nyawamu akan terancam. Namun, tingkat keberhasilannya sangat tinggi, jadi ayah tidak bisa memutuskan. Dalam benaknya, Mo Yao mendesah dalam-dalam. Meskipun Fang Yuan mengatakan ini, Chang Jiyu yang membenci dirinya saat ini dan ingin pulih hanya akan membuat satu keputusan. Seperti yang diharapkan, begitu Chang Jiyu mendengar ini, dia ragu sejenak sebelum matanya bersinar terang, Tuan Ayah. Tolong gunakan cara ini, hidup dalam wujudku saat ini lebih buruk daripada kematian. Fang Yuan menatap mata Chang Jiyu dengan intens, tapi, kau adalah satu-satunya anakku. Ayah.
Teriak Chang Jiyu, dia berlutut di lantai sambil memeluk kaki Fang Yuan, aku juga tidak tega berpisah denganmu, ayah. Tapi anakku benar-benar tidak bisa hidup dengan penampilan seperti itu, bahkan jika ada sedikit harapan, aku akan bekerja keras dan berjuang untuk itu. Fang Yuan terdiam beberapa saat, sebelum menghela napas panjang dan dalam, baiklah. Manusia harus hidup sesuai keinginan mereka sendiri. Ayah tidak ingin melihatmu hidup dalam penderitaan seperti itu juga. Beristirahatlah selama beberapa hari, ayah akan bersiap. Beberapa hari kemudian, kita akan melakukan percobaan terakhir. Beberapa hari kemudian, suara teriakan Chang Jiyu sudah berubah serak. Tahanlah sedikit lagi. Tatapan Fang Yuan hangat, tetapi hatinya sedingin es saat dia menyemangati. Namun saat berikutnya, jeritan dan tangisan Chang Jiyu berhenti. Ini adalah ke-307 kalinya dia pingsan karena kesakitan. Sama sekali tidak berguna. Ekspresi Fang Yuan suram seperti air, dia mendengus tidak senang saat dia berhenti menggunakan cacinggu. Percobaan ini harus dilakukan saat Chang Jiyu sadar dan terjaga, jika tidak, itu tidak akan berhasil. Pingsan Chang Jiyu berarti jiwanya sudah membentuk retakan dan serpihan, dia berada di ambang kehancuran. Fang Yuan harus berhenti dan menggunakan cacinggu jalur jiwa untuk memelihara dan menyembuhkan jiwanya. Sudah kubilang sebelumnya, metode ini tidak punya banyak harapan, lebih baik menyelamatkan nyawanya. Dalam benaknya, Mo Yao berbicara dengan nada sedih. Fang Yuan mendengus dingin, menyipitkan mata saat cahaya dingin melintas di matanya, coba sekali lagi. Kita akan mencobanya untuk terakhir kalinya. Chang Jiyu perlahan terbangun, penglihatannya berubah dari kabur menjadi jelas. Dia menatap Fang Yuan di sampingnya, di matanya, ayahnya, sangat lelah dan kelelahan. Ini membuat hatinya menegang saat air mata mengalir di matanya lagi karena malu, dia tersedak saat berkata, ayah. Ayo coba lagi, jangan putus asa. Fang Yuan tertawa sambil menyemangati. Ayah, jika aku masih pingsan kali ini, kalau begitu, jangan coba-coba lagi. Ayah, ini semua salahku. Ayah benar-benar harus istirahat, kata Chang Jiyu. Ya, setelah mencoba ini, sekarang saatnya untuk beristirahat. Fang Yuan mendesah, makna yang lebih dalam nadanya tidak dapat dipahami oleh Chang Jiyu. Pertama, 3 cacinggu tingkat 5 diaktifkan bersama-sama. Selanjutnya, lebih banyak cacinggu ditambahkan. Cacing-cacinggu ini semuanya mengambang di sekitar wajah Chang Jiyu, beberapa menembus kulitnya sementara yang lain bercampur dengan darahnya, mengalir menuju jantungnya. Rasa sakit yang hebat menyerangnya lagi. Chang Jiyu menggertakkan giginya karena kesakitan tetapi dia segera membuka mulutnya dan menggeram, ekspresinya berubah karena rasa sakit. Gerakan Fang Yuan halus dan metodis saat dia terus menambahkan cacinggu. Semakin banyak cacinggu yang ditambahkan, semakin hebat rasa sakit yang dirasakan Chang Jiyu. Dia berjuang mati-matian, matanya berputar saat dia merasakan sakit sampai kehilangan akal sehat, hampir seperti dia menjadi gila. Berhenti, jiwanya tidak bisa menerima ini. Dalam benaknya, Mo Yao mendesak. Tetapi Fang Yuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, terus menambahkan cacinggu terlepas dari apa yang sedang terjadi. Cukup. Jumlah ini telah melampaui semua upaya kita sebelumnya, dia benar-benar akan pingsan. Mo Yao tidak tahan melihat ini. Fang Yuan mendengus dingin, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini terlalu banyak, jika kamu terus main-main seperti ini, dia akan benar-benar mati. Dalam benaknya, Mo Yao memprotes. Apa yang bisa kita capai jika kita tidak mengambil risiko? Fang Yuan tertawa dingin, menambahkan lebih banyak cacinggu hingga mencapai batasnya. Matanya bersinar dengan cahaya gembira, 3 cacinggu lagi dan kita akan melihat efeknya. Ini yang pertama. Baiklah, ini yang kedua. Fantastis, ini yang terakhir, keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada ini. Ekspresi Fang Yuan membeku, cacinggu di sekitarnya hancur berkeping-keping seperti kembang api yang berhamburan. Chang Jiyu tidak lagi berjuang, dia melayang di udara tanpa bergerak. Dia sudah mati. Jiwanya telah hancur dan hilang karena rasa sakit. Namun, ekspresinya sangat tenang. Lingkungan sekitarnya menjadi sunyi senyap. Kamu telah membunuhnya. Dalam benak Fang Yuan, wasiat Mo Yao berbicara dengan dingin. Ya, aku telah membunuhnya. Alis Fang Yuan terangkat, tertawa ringan, dia tidak mati sia-sia. Setidaknya aku bisa mengetahui seberapa keras kepala kelemahan jurus pembunuh ini.
Mo Yao tidak berbicara, dia tidak ingin menanggapi sifat Fang Yuan yang dingin dan tidak bermoral. Dia menyembunyikan wujudnya dan menghilang dari benak Fang Yuan. Senyum Fang Yuan berangsur-angsur menghilang. Dia secara bertahap menemukan betapa besar ancaman wasiat Mo Yao ini dalam benaknya. Tahukah dia tentang cara mengatasi kelemahan jurus pembunuh Raja Zombie Surgawi berlengan 6 atau tidak? Apakah dia tahu caranya, tetapi tidak mau mengatakannya, atau dia tidak berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Terutama ketika kelemahan jurus pamungkas ini begitu parah, jika kehendak Mo Yao menyerang pikiran Fang Yuan pada saat yang genting dan menyebabkan pikirannya menjadi kacau, dia tidak akan dapat menghentikan jurus pamungkas itu bahkan jika dia ingin. Apa Gu yang digunakan untuk menciptakan kehendak Mo Yao ini? Akhir-akhir ini, aku telah mengumpulkan informasi tentang jalur kebijaksanaan, dan membeli banyak cacing Gu jalur kebijaksanaan yang dapat menciptakan kehendak. Tetapi aku belum menemukan cacing Gu yang dapat membuatnya bersembunyi dan sepenuhnya menyembunyikan dirinya seperti ini. Ini adalah kehendak yang tak terduga. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Saat ini gedung 88 yang sejati telah membentuk sekitar 60 lantai. Hei Lo Lan sedang menyerang lantai 39 sekarang dengan kekuatan penuh. Tampaknya targetnya adalah Gu Ayam Kayu. Aku harus bekerja lebih cepat. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi.